Halo sahabat semua dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah film yang berjudul The Old Guard. Tak usah saya kenalkan semua bintang filmnya karena saya juga belum kenalan. Jadi tak usah lama-lama, mari kita lihat videonya. Tapi sebelum kalian lihat videonya, jangan lupa klik dulu subscribe dan like-nya. Film diawali dengan pertemuan Andi dengan pelopor di Maruku. Lalu mereka menuju ke apartemen, dan dalam perjalanan mereka bertemu dengan segerombolan gadis yang sedang berfoto. Karena Andi tidak mau fotonya tersebar, lalu Andi cara diam-diam menghapus foto Andi di dalam ponsel mereka. Dan sesampainya di hotel, mereka pun bertemu dengan satu timnya. Mereka membicarakan tentang sebuah misi. Misi itu dipimpin oleh James Copley. Lalu Andi pun setuju, dan esok harinya pun mereka bertemu dengan James Copley. Dan James Copley menugaskan mereka untuk menangkap misi teroris yang meneror dan penculikan penduduk setempat. Dan tim mereka pun menerima misi itu, lalu mereka diterbangkanlah ke Sunda Selatan. Sesampainya di Sunda Selatan, mereka banyak bertemu dengan orang-orang Sunda Selatan. Mereka mulai mengintai dan memasuki markas penculikan tersebut. Lalu dengan kecepatan mereka membunuh, mereka pun dengan cepat sekali mereka menghabisi seluruh penjaga di sana. Dan saat mereka menuju ke sebuah ruangan, di situ tampak sudah tidak apa-apa dan mereka pikir mereka sudah terlambat. Tapi tak lama kemudian sekelompok bersenjata pun datang dan langsung memberondong mereka. Mereka pun semua terbaring di atas tanah. Tapi tak lama kemudian mereka pun terbangun, dan sekelompok bersenjata itu pun kaget karena mereka tidak bisa mati. Lalu dengan sigap dan cepat mereka pun mengambil semua orang bersenjata itu. Setelah mereka menghabisi semua, Andi pun curiga, dan Andi melihat ada CCTV yang dipasang di situ. Ternyata CCTV yang memasang adalah Copley. Lalu Andi pun tahu bahwa mereka hanyalah dijebak. Andi pun segera pergi, dan Andi pun berniat untuk menemukan Copley. Dan di sisi lain di Afghanistan, tim marinir Amerika Serikat menuju ke sebuah tempat untuk menyelamatkan wanita yang ditahan oleh pimpinan teroris. Tim itu dipimpin oleh Neil, dan di sana Neil dan timnya pun diarahkan ke target. Ada seorang wanita yang memberitahu bahwa target berada di dalam rumah. Setelah Neil dan timnya masuk, mereka pun menemukan target. Karena Neil ingin membawa hidup-hidup target itu, Neil pun mencoba menolong target itu dengan menahan lukanya. Tapi apalah daya, ternyata target itu membawa pisau dan langsung menggorok tenggorokan Neil. Neil pun jatuh bersimbah darah. Dan saat kejadian itu, keempat pembunuh abadi itu mengalami penglihatan yang sama. Mereka menyadari bahwa masih ada satu orang lagi yang sama dengan mereka. Lalu mereka pun mengubah arah untuk menemukan Neil. Dan di tenda perawatan, luka Neil pun sudah sembuh total. Neil pun terkejut. Dan di sisi lain di London, Copley menghadiri persentase dari atasannya, yaitu yang bernama Mary. Lalu Copley menunjukkan kepada Mary cuplikan dari para pembunuh setelah misi itu tadi. Meskipun Mary terkesan, tapi Mary tetap ingin menginginkan bukti fisik yang kuat untuk eksperimennya. Dan kembali lagi dengan Neil. Neil kini diasingkan oleh rekan timnya setelah insiden itu. Dan dia diberitahu bahwa akan dikirim ke Jerman untuk tes lebih lanjut. Tapi sebelum dia dikirim ke Jerman, Andi sudah menyekatnya dan menjatuhkan tentara-tentara yang mengawal Neil. Lalu Andi membawa Neil pergi bersamanya. Dan dalam perjalanan, Neil pun melarikan diri. Dan Andi pun keluar. Lalu Andi menembak kepalanya. Dan sampai saat ini pun Neil mengira dia sedang bermimpi. Tetapi dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa mati.
Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk mencapai pangkalan udara, di mana seorang pilot akan membawa mereka ke Prancis. Dan di dalam pesawat Andy pun tertidur. Lalu Andy terbangun dan sadar bahwa Neil telah mengikat lengannya di kursi pesawat. Lalu Neil mencoba memaksa Andy dan pilotnya untuk menurunkan pesawat. Tetapi Andy malah menembak pilot itu. Dan Neil pun gugup karena tidak bisa menurunkan pesawat. Lalu Andy menyuruhnya untuk membebaskannya agar dia dapat menerbangkan pesawat itu. Setelah Neil membebaskan Andy, ternyata pilot pun bangun. Dan itu hanyalah pura-pura untuk menipu Neil. Dan mereka pun sempat berkelahi di dalam pesawat. Lalu Neil pun sadar bahwa tidak bisa melawan takdirnya. Lalu Andy dan Neil pun tiba di tempat mereka. Lalu mereka bertemu dengan tim-tim yang lain. Neil pun diperkenalkan. Dan mereka membicarakan tentang apa yang dilakukan timnya dan bagaimana kekuatan mereka bekerja. Dan mereka pun tahu bahwa faktanya mereka memang tidak bisa mati. Bahkan mereka telah mengalami itu sejak lama, bahkan terlibat dalam peristiwa-peristiwa bersejarah yang tak terhitung jumlahnya. Andy pun menjelaskan bahwa mereka pada akhirnya bisa mati, tetapi mereka tidak tahu kapan itu akan terjadi. Dan di malam harinya Neil pun terbangun dan kaget. Lalu dia memberitahu teman-temannya bahwa dia melihat penglihatan seorang wanita yang terperangkap dalam peti mati besi. Wanita itu berteriak-teriak dan meronta-ronta. Lalu broker dan lainnya memberitahu bahwa wanita itu adalah mantan pasangan Andy yang bernama Queen. Queen merupakan makhluk abadi pertama yang ditemukan Andy. Mereka adalah teman dan mitra yang baik sampai mereka ditangkap dan terus-terus dibunuh oleh orang-orang yang mengira mereka adalah iblis. Dan tak lama kemudian, tempat persembunyian mereka pun diserang oleh sekelompok Mets. Mets ini adalah bekerja untuk Mary. Broker pun dilumpuhkan dengan sebuah granat dan lukanya sangat parah, membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Sementara Joy dan Nikki ditangkap dan dibawa ke markas Mary. Tapi Andy tahu bahwa mereka masih di situ. Andy pun mencari sekelompok Mets itu dan menghabisi mereka semua. Lalu Andy, Neil dan broker pun kabur. Dan Andy pun masih terluka karena kekuatannya sudah mulai pudar. Dan dalam perjalanan menuju ke markas Mary, Joy dan Nikki pun diejek oleh para Mets itu. Mereka mencoba memisahkan mereka. Dan sesampainya di markas Mary, Joy dan Nikki pun diinterogasi. Lalu Joy menanduk Mary, dan Mary pun membalas dengan mencoba menusuk beberapa kali ke badan Joy, sambil membuktikan bahwa memang benar Joy adalah makhluk abadi. Lalu Mary menyuruh Joy dan Nikki dibawa ke lab, sambil tetap menuntut bahwa makhluk abadi lainnya ditangkap. Andy, Neil dan broker pun menuju ke sebuah tambang, di mana tambang itu terbengkalai, tempat beberapa barang mereka disimpan. Andy khawatir mereka akan terlacak setelah terluka oleh salah satu pria di tempat persembunyian tadi. Dan saat mereka merencanakan sesuatu untuk melangkah selanjutnya, Neil terus memiliki pertanyaan tentang takdir yang baru ditemukannya. Dia lebih enggan untuk ikut setelah broker mengatakan bahwa dia telah hidup lebih lama dari semua anak-anaknya. Neil berpikir tentang ibu dan saudara laki-lakinya sendiri dan bagaimana mereka harus meratapi ayahnya pergi ketika ayahnya terbunuh dalam aksi perang. Dan Andy pun pergi ke apotek terdekat. Untuk pertama kalinya Andy terluka dan mengobati lukanya.
Ketika mereka melanjutkan untuk menjalankan misi mereka, Neil pun memutuskan untuk mundur dan menghabiskan sisa waktunya untuk keluarganya, dan Andy pun melepaskannya. Namun dalam perjalanan, Neil pun ada pikiran yang mengganjal. Neil pun membuka bagasi mobilnya, menyadari bahwa broker sengaja memberi pistol kosong kepada Andy. Andy dan broker pun memasuki rumah Copley, dan mereka menemukan Copley. Tapi tak disangka, broker malah menembak Andy dari belakang. Dan dia mengatakan bahwa Merrick mungkin telah menemukan cara untuk mengakhiri keabadian mereka sehingga mereka bisa mati dengan damai. Tapi broker memperhatikan luka Andy. Andy tak kunjung sembuh. Lalu Merrick dan anak-anak buahnya pun datang dan membawa broker dan Andy untuk bergabung dengan Joy dan Nicky di labnya. Lalu Neil merubah niatnya untuk bersama keluarganya. Neil pun langsung berputar balik dan menemukan Copley. Lalu Neil memaksa Copley untuk membantunya menyelamatkan Andy dan teman-temannya. Dan Copley pun mau karena Copley sudah tahu pria seperti apa Merrick sebenarnya. Dan Copley pun telah mengumpulkan informasi tentang eksploitasi dan aksi heroik yang telah dilakukan oleh makhluk-makhluk abadi itu selama berabad-abad. Lalu Copley pun membantu Neil untuk menuju ke sebuah gedung Merrick, dan mereka pun berhasil masuk. Setelah mereka masuk, Neil pun menyuruh Copley untuk pergi karena Copley pasti akan mati jika ikut. Setelah Neil pun masuk, seorang penjaga langsung menembak mereka. Tapi itulah nanti budaya karena Neil memang tidak bisa mati. Lalu Neil menghabisi semua penjaga yang ditemuinya. Dan Neil pun menuju ke sebuah lab untuk menyelamatkan mereka semua. Setelah mereka dibebaskan oleh Neil, mereka pun tak langsung pergi. Andy berniat untuk menghabisi Merrick saat itu juga, agar Merrick tidak memburu mereka lebih jauh. Lalu mereka semua pun beraksi dengan membunuh semua penjaga dan tentara-tentara bayarannya Merrick. Dengan aksi mereka yang heroik, mereka pun dengan sangat cepat memburu mereka semua. Setelah tentara bayarannya pun habis, mereka pun berniat untuk mencari Merrick. Tetapi Merrick malah yang menemukan mereka. Lalu Merrick menodongkan pistol ke Andy, dan Neil pun mencoba menodongkan pistol ke Merrick. Tapi Andy dan Neil masih ingat tentang pilot yang berpura-pura mati. Lalu Neil pun berpura-pura menembak Andy, dan Andy pun langsung memegang kampaknya dan menancapkan kampak itu ke leher Merrick. Lalu dengan sikap, Neil pun langsung mendorong Merrick terjun bebas dari atas gedung yang tinggi, dan mereka pun mendarat di atas mobil. Neil pun sembuh total dan Merrick pun hancur berantakan. Dan setelah kejadian itu mereka pun pergi. Lalu mereka berkumpul di sebuah tempat untuk membicarakan tentang pengkhianatan broker. Bahwa broker harus diasingkan selama seabad karena pengkhianatannya. Kemudian Andy, Joy, Nicky, dan Neil pun menemui Copley dan memutuskan untuk bekerja dengan Copley selama Copley masih bisa menyembunyikan mereka. Dan itu tadi guys, alur cerita tentang film The Old Guard. Untuk video kali ini saya tidak mengenalkan semua bintang-bintang filmnya. Mungkin dengan video berikutnya saya akan berkenalan dulu dengan bintang-bintang filmnya, baru saya kenalkan dengan kalian.